Silakan Ustadz Fauzan Yahsya ya dari PPM Muhammadiyah Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para bapak kiai, ustadz, ustadzah, pengasuh pondok pesantren di daerah istimewa Yogyakarta yang pada hari ini ikut partisipasi dalam webinar. Yang kami hormati dan kami banggakan para dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Yogyakarta, ada Dr. Bambang, Dr. Suma, itu Dr. Ida, dan yang lainnya, serta para tamu undangan dan para peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita meskipun hanya melalui layar laptop ataupun layar HP kita masing-masing. Namun insya Allah ini tidak mengurangi hikmah dan mudah-mudahan mendapatkan barokah semuanya. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kami diminta untuk presentasi tentang penanganan COVID di pesantren kami yang tidak jauh beda dengan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rustiadi tadi. Kami akan menyampaikan perjalanan pesantren kami selama pandemi COVID. Ini kita mulai dari awal pandemi yang mulai masuk daerah istimewa Yogyakarta yang pada saat itu sudah mulai berkembang, mulai mengkhawatirkan gitu. Kemudian ya, pada bulan Maret informasi perkembangan COVID ini sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan sudah berada di sekitar wilayah pesantren kami, sudah ada yang terjangkit. Tentu saja ini sangat mengkhawatirkan bagi kami, bagi orang tua, dan juga seluruh stakeholder merasa khawatir akan penularan COVID ini, yang kemudian kita mengambil kebijakan karena juga sudah dimulai beberapa pesantren sudah mulai memulangkan anak-anaknya, santri-santrinya. Maka demikian juga dengan pesantren kami mengambil tindakan kebijakan para santri kita pulangkan. Jumlah santri kami ada 2.400 sekian. Kita pulangkan 2 gelombang. Untuk gelombang yang pertama itu adalah santriwan terlebih dahulu, kemudian pada hari berikutnya santriwati dengan protokol ketat seperti yang disampaikan mungkin oleh Ustadz Rustiadi tadi, yaitu sistem stop would go gitu ya. Jadi mobil datang atau kendaraan datang ke pesantren, kemudian berhenti mengambil anaknya, kemudian segera meninggalkan lokasi, dan sebelum masuk di lokasi pesantren pun kita sterilisasi dengan desinfektan. Baik, kemudian dihilangkan terlebih dahulu. Kita akan menceritakan perjalanan pesantren kami ketika setelah kita pulangkan pada bulan Maret, tepatnya pada tanggal 27 dan 28 Maret, anak-anak kita pulangkan. Kemudian beberapa bulan kita menyelenggarakan pembelajaran secara daring, dan ternyata pembelajaran daring itu memang sangat tidak maksimal dan banyak kendala yang dihadapi oleh para orang tua maupun juga para santri.
banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring ini, yang kemudian mereka mengharapkan segera dimasukkan saja begitu. Kemudian, maaf Pak, mungkin bisa pakai tempat saya saja, biar kami yang share. Ya. Oke, kemudian kami mulai ingin berencana mendatangkan santri dengan dasar pemikiran, ada beberapa dasar pemikiran, diantaranya adalah SKB 4 Menteri, surat keputusan bersama 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan. Kemudian ada SK Bupati, kemudian ada instruksi Bupati Sleman, kemudian kita mendapatkan surat rekomendasi aman COVID-19 dari Dinas Kesehatan setelah kita mempersiapkan semuanya, protokol kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya, sudah kita persiapkan sesuai dengan arahan dari dinas, dan sudah di survei langsung oleh dinas, kemudian dari dinas menyatakan recommended, gitu, sehingga kami berani mendatangkan. Karena jumlah santri kami ada 2.400 sekian, kemudian kita berusaha untuk mendatangkan secara bertahap, maksud saya. Jadi untuk tahap pertama kita mendatangkan kelas yang paling tinggi, yaitu kelas 12 atau yang kelas 3 SMA. Kemudian mekanisme kedatangan santri sebelum anak-anak datang, yang angkatan pertama ini, mereka harus karantina mandiri terlebih dahulu selama 14 hari sebelum mereka berangkat ke pesantren. Jadi harus isolasi di rumah. Dan itu juga harus dibuktikan dengan surat keterangan RT, RW, dukuh, atau pemerintah setempat. Kemudian tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh selama isolasi, selama karantina mandiri, kemudian menyiapkan segala keperluan santri, peralatan sholat, makan, dan peralatan sekolah, agar mereka persiapkan sambil menunggu masa 14 hari tadi. Kemudian Ustadz, maaf, belum naik share-nya. Share screen-nya belum tampil. Oh iya, sekedar. Sampun? Sampun ya? Belum Pak Ustadz. Mungkin diklik. Belum, Ustadz. Diklik tombol share screen Pak Ustadz. Belum masuk. Atau mungkin dapat saya bantu dari sini Pak Ustadz, nanti tinggal berkata next slide jika ingin pindah slide. Iya, pakai anu saja, nggak usah pakai slide yang apa. Soalnya tadi ada musiknya, nanti terganggu. Ini udah muncul. Ini dari mana? Ini dari saya Pak Ustadz. Oh, iya. Ini dari saya. Mekanisme kedatangan yang slide keempat. Oke, jadi 14 hari, kemudian selama 14 hari tadi menjaga kesehatan, daya tahan tubuh, menyiapkan keperluan santri, kemudian menyiapkan peralatan APD, kemudian melengkapi surat-surat perizinan, baik itu izin dari orang tua, kemudian keterangan karantina dan zonasi dari pemerintah setempat, untuk kami bisa memilah-milah mana yang dari zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Kemudian baru mereka setelah mendekati hari H dan tetap sehat, baru mereka diperkenankan untuk membeli tiket bagi yang ingin menggunakan pesawat atau menggunakan kereta. Kemudian kami tidak memperkenankan anak-anak datang menggunakan kendaraan umum. Mereka harus hanya ada 3 pilihan, pakai pesawat dengan protokol ketat, kalau untuk pesawat yang pakai protokol ketat, kereta juga protokol ketat, atau menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian melakukan rapid test 1 hari atau 2 hari sebelum keberangkatan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
kemudian mengisi formulir kedatangan secara online dan mengirim tiket hasil rapid dan keterangan zonasi. Ini nanti agar data sudah sampai ke tangan kita terlebih dahulu sebelum anaknya datang, sehingga kita sudah bisa memilah-milah, menempatkan anak-anak nanti akan kita tempatkan di zona yang mana, seperti itu. Kemudian next, untuk prosedur kedatangan, next slide. Oke. Kedatangan santri melalui jalur pesawat ini kita jemput di bandara. Jadi anak-anak begitu turun dari pesawat, kemudian kita jemput di pintu kedatangan, kemudian mereka sebelum masuk ke dalam mobil yang menjemput, kami sterilisasi terlebih dahulu dengan kita semprot desinfektan atau antibakterial yang aman untuk tubuh manusia. Kemudian baru setelah itu menuju ke pesantren. Kemudian demikian juga yang menggunakan moda pesawat, kereta api, seperti itu juga mereka turun dari kereta api, kemudian menuju ke pintu keluar, kita sambut, kemudian sebelum masuk di mobil mereka kita semprot, kemudian baru menuju ke mobil. Kemudian ketika jalur kedatangan santri ke asrama, ini untuk yang sama saja, putra maupun putri, yaitu dengan sistem stop drop go. Jadi kita buat satu arah, satu jalur, mereka datang, kemudian mobil turun, mobil berhenti, kemudian santrinya turun seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rusdi tadi. Kemudian anak turun, kemudian kita adakan screening bertahap, ada screening 1, screening 2, dan screening 3. Kemudian demikian juga yang putri sama stop drop go. Kemudian protokol kedatangannya ini stop drop go tadi, mobil datang, kemudian santri turun, kemudian kita screening 1, kita cek suhu tubuhnya. Bila tidak ada gejala, kemudian masuk bilik sterilisasi, kemudian screening kedua untuk kelengkapan administrasi, termasuk juga riwayat perjalanan dan bukti fisik hasil rapid ataupun swab. Kemudian pengecekan barang, setelah itu setelah selesai semuanya, kemudian anak-anak harus segera mandi dan ganti baju. Kemudian rencana jadwal kedatangan kami memang kita buat bertahap, namun kita baru tahap pertama saja, kemudian ternyata ada yang positif, akhirnya tahap kedua, ketiga, sementara kita tunda terlebih dahulu. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas yang kita sediakan, ini ada ruang karantina, ruang kelas yang kita gunakan jauh dari rumah penduduk, kemudian satu kelasnya kita isi untuk 7 anak dengan kita beri skap. Kemudian kita sediakan juga ruang isolasi khusus untuk anak-anak yang ada gejala. Kemudian alas tidur, sarana JTPS, ruang musola, setiap lantai, kamar mandi, dan sebagainya. Ini sudah kita sediakan seperti yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Semuanya sudah kita siapkan. Kemudian protokol kesehatan santri ini juga kita kampanyekan. Next. Protokol kesehatan santri kita kampanyekan terus-menerus. Kemudian kita pasang stiker-stiker untuk mengingatkan para santri di tempat-tempat yang strategis, kemudian edukasi terhadap anak juga kita lakukan bersama. Kemudian kita juga menyiapkan disaster plan-nya atau contingency planning-nya. Next. Jadi untuk antisipasi segala sesuatunya ini sudah kita persiapkan lebih awal skenario-skenarionya, misalnya bila ada anak yang sakit atau terindikasi sakit, maka kemudian segera menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah kita siapkan, kemudian dilakukan pelayanan oleh petugas. Kemudian apabila hasil asesmen menunjukkan minimal 3 gejala COVID, maka pasien segera diisolasi dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk penanganan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau dinas yang sudah ditunjuk, yaitu dari Puskesmas Prambanan. Kemudian apabila pasien dinyatakan positif,
maka akan mengikuti arahan dari tim dinas kesehatan atau puskesmas, isolasi mandiri, atau dirujuk ke PKU Muhammadiyah, karena kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit PKU Muhammadiyah dan berkoordinasi dengan MCCC wilayah. Ini adalah gugus COVID-nya Muhammadiyah tingkat wilayah. Untuk mengantisipasi penyebaran lebih lanjut, maka pihak pondok akan melakukan lockdown, menutup semua akses keluar dan masuk, dan selanjutnya diadakan tracing terhadap pasien dan orang-orang yang terakhir kontak dengan pasien, untuk selanjutnya diisolasi dan diadakan asesmen lebih lanjut. Kemudian pihak pondok segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, MCCC yang terkait, dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Demikian yang prosedur SOP yang kami terapkan di pesantren kami. Dari awal sebelum datang mereka sudah dikarantina 14 hari, kemudian sampai di asrama pun kemudian kita karantina 14 hari, berarti mereka sudah dikarantina selama 28 hari. Asumsi kita mereka insya Allah semuanya dalam kondisi aman, gitu, karena tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala, tidak ada keluhan dari anak-anak. Setiap kali kami menyelenggarakan screening ataupun pengecekan yang kita lakukan setiap hari 2 kali, pagi dan sore hari. Nah, setelah 14 hari masa karantina kami lakukan di asrama, kemudian anak-anak sudah mulai masuk ke asrama masing-masing. Setelah dari lokasi karantina, kemudian kita masukkan ke asrama masing-masing, baik putra maupun putri. Kemudian setelah 14 hari itu kemudian kita merasa sudah aman, kemudian kita menyelenggarakan tatap muka, sudah mulai menyelenggarakan pembelajaran, baik itu tahfidz, tahsin, dan juga pembelajaran-pembelajaran lainnya. Termasuk juga kita sudah mendatangkan guru atau ustadz-ustadzah yang dari luar, namun tetap dengan menggunakan protokol. Mereka menggunakan APD tingkat 1 gitu. Kemudian setelah 14 hari kita berjalan, ada instruksi dari pimpinan, dari atasan kami, agar untuk memastikan kondisi anak-anak itu memang betul-betul sehat, kami diminta untuk menyelenggarakan sampling dari seluruh santri yang datang pada tahap pertama. Santri yang datang pada tahap pertama ini adalah 386 santri yang sudah kita datangkan kelas 12. Kemudian kita ambil sampling 40 santri, yaitu 20 santriwan dan 20 santriwati. Dari hasil sampling kita rapid, dari 40 sampling tadi ternyata ada 4 anak yang reaktif. Kemudian dari 4 anak reaktif ini kebetulan semuanya adalah dari santriwan. Yang santriwati alhamdulillah aman. Yang santriwan ini ada 4 yang reaktif. 4 ini segera kita swab dan kita isolasi. Nah, dari 4 yang kita isolasi, kita swab ini ternyata ada 1 yang terkonfirmasi. Awalnya seperti itu. Dari 1 inilah kemudian kita menyelenggarakan tracing, terjaring, kemudian ada ring 1, ring 2, ring 1 yang erat, ring 2 yang kontak namun tidak erat, ring 1-nya ada 32 anak, kemudian ring 2 itu ada 21, jadi ada 53 yang terjaring dalam tracing. Kemudian kita lakukan pengecekan. Untuk yang ring 1 kita swab 32, kemudian yang 21 kita rapid. Dari hasil penelusuran itu, dari hasil swab dan rapid, 53 anak ini muncul 5 anak. Jadi hitungannya ya 10% dari yang kita selenggarakan. Ada 5 anak yang terkonfirmasi positif, yang akhirnya kemudian kita isolasi, bukan lagi di pesantren kami, namun kemudian kita sudah mengikuti arahan PP Muhammadiyah untuk diisolasi di PKU dengan pesantren COVID-nya, karena di sana ada pesantren khusus para penderita COVID
yang OTG, dan semua santri kita yang positif ini adalah OTG, tidak ada gejala, tidak ada keluhan, dan tidak ada tanda-tanda seperti itu. Kemudian yang 5 ini pun kita tracing, kemudian muncul nama-nama dari 5 ini, kemudian muncul sekitar ada 56 anak yang tertracing. Kita swab semuanya dan muncul lagi 64 anak. Nah, ada 64. Kemudian dari 64 kita swab muncul 10% lagi gitu. Kemudian dari 6 kita adakan tracing, dan akhirnya karena tinggal sedikit, ya bukan sedikit tapi tinggal beberapa, dan biar sekaligus dari dinas menyarankan sudah di sisanya ada berapa, kemudian di swab semuanya. Nah, kemudian yang tersisa yang belum melakukan swab itu ada 94 anak yang tersisa yang belum di swab untuk santriwan. Untuk santriwati alhamdulillah semuanya aman, jadi tidak ada tindakan pengecekan lagi. Nah, dari 94 ini kemudian muncul 9 anak gitu. Jadi kok hasilnya bisa 10%. Nah, nanti mungkin ada penjelasan dari dokter, baik itu dokter Ida ataupun dokter Suma. Jadi itulah perjalanan kami, dan anak-anak yang terkonfirmasi positif ini kita titipkan di pesantren COVID PP Muhammadiyah di asrama pimpinan pusat Aisyah di Yogyakarta atau dekat PKU Muhammadiyah Kota. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai semuanya dari masa isolasi, dan sudah kita bawa pulang kembali ke pesantren. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, karena mengingat waktu juga sudah mulai sholat asar. Terima kasih atas perhatiannya, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.